Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera dan Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan saya Geri Puspadevianti dengan NIM 20025111030. Izinkan saya untuk memulai presentasi Student Project SGDA 2 mengenai penggunaan zinc dalam diare pada pasien anak. Berikut adalah nama anggota kelompok SGDA 2, Bab 1 Pendahuluan, Latar belakang. Diare menurut WHO merupakan buang air besar yang berlangsung 3 kali dalam sehari selama 2 hari atau lebih dalam bentuk cairan. WHO menyebutkan bahwa diare merupakan penyebab nomor 2 kematian balita di dunia. Pada negara berkembang seperti di Indonesia, diare menjadi masalah kesehatan masyarakat dan termasuk ke dalam penyakit endemis yang merupakan salah satu penyakit potensial kejadian luar biasa. Prinsip tata laksana diare yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia berdasarkan rekomendasi WHO, yakni dengan pemberian rehidrasi menggunakan oralit, pemberian obat zinc, pemberian ASI dan makanan, antibiotik, serta mengedukasi orang tua ataupun pengasuh mengenai diare. Namun demikian, penggunaan zinc sebagai tata laksana diare masih jarang dilakukan di Indonesia. Terkait dengan uraian tersebut, maka kami memiliki ketertarikan untuk melakukan pembahasan mengenai penggunaan zinc dalam diare pada pasien anak. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Nolitasari dengan NIM 20025111038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai rumusan masalah yang dibahas dalam student project kali ini. Yang pertama adalah bagaimana gambaran umum diare pada pasien anak, yang kedua bagaimana profil zinc dalam kasus diare, dan yang ketiga bagaimana efektivitas terapi pemberian zinc pada kasus diare pada anak. Selanjutnya adalah tujuan penulisan dari student project ini. Dapat dilihat pada slide. Dan selanjutnya adalah manfaat dalam penulisan student project ini. Dapat dibagi menjadi dua, yang pertama bagi penulis dan bagi masyarakat. Untuk manfaatnya sendiri bisa dilihat pada slide berikut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Komang Wira Anfukusuma dengan NIM 20025111029. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan bab 2 tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu gambaran umum diare pada anak. Nah, jadi diare pada anak dapat didefinisikan sebagai penurunan konsentrasi gerakan usus dan juga tinja yang berbentuk encer serta terjadinya peningkatan frekuensi buang air besar, di mana berat tinja yang mengalami diare di atas 300 gram per harinya. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi cairan yang mencapai 60 sampai dengan 85%. Diare khususnya pada anak juga dapat diartikan sebagai peningkatan frekuensi buang air besar yaitu 10 mg per kilogram berat badan per harinya, di mana diare ini nantinya akan menyebabkan anak merasa kesakitan dan juga kesulitan melakukan aktivitasnya serta nantinya akan menyebabkan terjadinya dehidrasi apabila diare ini terus terjadi. Nah, adapun etiologi yang dapat menyebabkan terjadinya diare khususnya pada anak, yang pertama adalah adanya infeksi bakteri, virus, dan protozoa yang menyerang sistem pencernaan anak. Kemudian yang kedua adanya malabsorpsi nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Selanjutnya di mana alergi pada berbagai jenis makanan tertentu yang nantinya dikonsumsi oleh anak, serta makanan basi dan makanan yang terkontaminasi bakteri. Nah, di samping itu juga kondisi psikis pada anak atau yang disebut juga dengan stres ternyata dapat memicu terjadinya diare pada anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Daidi Terawati dengan NIM 20025111033. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi kasus diare pada anak. Nah, jadi berdasarkan data internasional yaitu WHO pada tahun 2017, kasus diare di seluruh dunia mencapai angka 1,7 miliar, di mana sebanyak 760.000 menyebabkan kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. Selanjutnya, prevalensi di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia, kejadian diare itu mencapai angka 11%, di mana pada anak usia 1 sampai 4 tahun mencapai 16,7% kasus dan pada anak usia di bawah 1 tahun sebesar 16,5%. Selanjutnya, prevalensi di Bali. Nah, jadi kalau di Bali sendiri, kejadian diare itu mengalami peningkatan sejak tahun 2017 dan diperkirakan mencapai angka 13.719 di Kabupaten Gianyar.
Selanjutnya, tata laksana diare pada anak. Nah, jadi berdasarkan saran dari World Gastroenterology Organization, salah satu tata laksana yang dapat dilakukan untuk mengatasi diare pada anak itu adalah dengan suplementasi zinc. Di mana suplementasi zinc itu nantinya dapat mengurangi lamanya diare akut pada anak karena memiliki efek langsung terhadap saluran ion. Salah satunya itu adalah menghambat sekresi adenosin 35 siklik monofosfat atau CAMP. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Debagus Krista dengan NIM 20025111025. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil zinc dalam diare pada anak, di mana suplementasi zinc ini merupakan salah satu rekomendasi WHO dan UNICEF dalam penanggulangan diare pada anak. Zinc ini itu merupakan mikronutrien yang terpenting dalam tubuh karena peran-peran yang diperoleh dari suplementasi zinc. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi penggunaan zinc, di mana pada kondisi diare itu terjadi banyak pengeluaran zinc sehingga terjadi zinc deficiency, di mana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya peningkatan sekresi adenosin yang dapat meningkatkan sekresi air dalam jumlah besar sehingga dapat menyebabkan dehidrasi yang berujung kematian. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madiana Selga dengan 3 digit yang terakhir 024. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan profil farmakokinetika suplementasi zinc dalam diare. Yang pertama terkait dengan absorpsinya. Zinc hanya larut pada air dan tidak pada alkohol. Penyerapan zinc dan garamnya terjadi pada duodenum dan ileum yang artinya 12 jari dan juga usus halus. Zinc endogen akan diserap di ileum dan juga di bagian kolon. Kemudian distribusinya, zinc akan didistribusikan oleh protein metalothionin ke seluruh tubuh dan disimpan pada beberapa bagian tubuh. Selanjutnya mengenai eliminasi, proses eliminasi dari zinc itu akan dikeluarkan melalui urin dan feses, namun lebih banyak melalui urin. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede WK Winaya Purantara dengan NIM 20025111026. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi profil zinc dalam diare pada anak. Jadi tubuh manusia itu akan memerlukan asupan zinc sebesar 107 sampai 231 mol per hari atau 6 sampai 5 mg per hari. Apabila asupan zinc tidak memenuhi atau kelebihan di dalam tubuh manusia, maka akan mempengaruhi mekanisme homeostatik dalam menjaga keseimbangan zinc di dalam tubuh manusia. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya zinc loss atau kehilangan zinc secara masif pada tubuh manusia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wayan Cahaya Masya dengan NIM 20025111021. Jadi di sini kita akan membahas mengenai mekanisme kerja zinc dalam mencegah dan mengobati diare. Sebenarnya untuk mekanisme kerja zinc ini dalam mencegah dan mengobati diare ini belum dapat diketahui secara pasti. Namun ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa zinc ini memiliki efek langsung terhadap saluran ion. Nah, contohnya itu adalah saluran kalium. Misalnya pada penghambatan sekresi adenosin 3,5 siklik monofosfat atau CAMP. Nah, hal ini tentunya akan meningkatkan antibodi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya zinc ini bekerja pada sistem imun dan saluran cerna dalam proses sintesis protein dari DNA. Nah, pemberian suplementasi zinc ini juga dapat mengurangi risiko diare akut. Apabila pemberian ini dilakukan selama 4 bulan misalnya, maka diare pada anak itu dapat menurun. Nah, adapun beberapa manfaat zinc itu bisa didapat dari regenerasi lapisan epitel pada usus semakin cepat, terus peningkatan dalam penyerapan elektrolit dan air pada usus, peningkatan kadar enzim enterocyte spreader, dan peningkatan respon imun dalam tubuh dan menghambat toksik pada kolera. Mungkin sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nikoma Gustiawati dengan NIM 20025111020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari suplemen zinc. Nah, efek samping dari suplemen zinc ini sangat jarang ditemukan pada orang-orang setelah meminum suplemen zinc ini. Nah, pada suplementasi oral zinc sulfat ini dapat menimbulkan suatu efek samping seperti gejala panas dan mual. Efek samping yang sangat jarang timbul dalam penggunaan zinc ini meliputi demam, nyeri tenggorokan, sariawan, kelemahan, dan kelelahan.
Sekian, next. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananda Satyadiwanti dengan NIM 225-11035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas zinc dalam diare pada anak. Bisa di next. Suplementasi zinc dapat membantu mengatasi keparahan diare pada anak dan mengurangi angka kematian. Untuk anak kecil, suplemen zinc yang cocok diberikan adalah tablet atau sirup dispersible. Pemberian suplementasi zinc pada anak sebagai profilasis mampu memberikan efek positif terhadap insidensi dan prevalensi diare. Sediaan zinc oral yang paling umum meliputi zinc sulfat, zinc asetat, atau zinc glukonat, yang sifatnya larut dalam air dan mudah untuk diserap. Suplemen zinc yang secara khusus cocok untuk anak-anak tidak boleh mengandung mikronutrien karena dapat menyebabkan penurunan absorpsi dan bioavailabilitas zinc. Penelitian yang dilakukan di Pakistan itu menunjukkan bahwa pemberian suplementasi zinc dalam bentuk tablet maupun pemberian mampu memberikan penurunan frekuensi dan tingkat keparahan diare dibandingkan dengan pemberian suplementasi zinc dalam bentuk suspensi atau sediaan cairan. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Fani Permasti dengan 3 digit yang terakhir 022. Di sini saya mempresentasikan mengenai dosis penggunaan zinc pada anak. Untuk dosis penggunaan zinc pada anak, WHO menyarankan, merekomendasikan pemberian zinc pada anak penderita diare sekitar 10 mg hingga 20 mg zinc per hari, di mana bayi dengan umur kurang dari 6 bulan diberikan dosis dengan 10 mg per hari, dan untuk bayi dengan umur lebih dari 6 bulan diberikan dosis dengan 20 mg per hari selama 10-14 hari. Apabila diare ini telah selesai, pemberian zinc dapat dihentikan. Namun WHO merekomendasikan pemberian zinc ini diteruskan hingga 10-14 hari dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan diare pada 2-3 bulan berikutnya. Baik, demikian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Fred Ray Octavianus Nyoko dengan NIM 1802511011. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi pemberian zinc terhadap diare pada anak. Jadi untuk indikasinya, anak yang mengalami diare diberikan pemberian suplementasi zinc dapat memberikan hasil yang baik pada kondisi akut dan sedang, karena dapat menurunkan tingkat keparahan diare serta menurunkan durasi penyakit tersebut. Namun, pada pasien yang mengalami kondisi kadar tembaga yang rendah dalam darah dan menderita penyakit ginjal, pemberian zinc ini tidak dianjurkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit yang terakhir 031. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 3 yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan pemaparan tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, diare merupakan penurunan konsistensi gerakan usus dan tinja yang berbentuk encer serta meningkatnya frekuensi buang air besar yaitu lebih dari 3 kali sehari. Penyebab diare itu bersifat multifaktor. Kasus diare lebih banyak terjadi pada anak. Untuk pelaksanaan diare terdiri dari terapi rehidrasi oral, antibiotik, serta suplementasi zinc. Yang kedua, dalam tata laksana diare, zinc diserap dalam duodenum dan ileum, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh dan akhirnya disekresikan sebagian besar melalui feses. Mekanisme kerja zinc dalam mencegah dan mengobati diare yaitu menghambat sekresi adenosit, 3-aksen-5-aksecyclic monofosfat atau CAMP, kemudian penurunan penyerapan zinc akan berkurang apabila disertai dengan makanan atau obatan tertentu. Yang ketiga, pemberian suplementasi zinc dalam bentuk tablet mampu memberikan penurunan frekuensi dan tingkat keparahan dari diare dibandingkan dengan pemberian suplementasi zinc dalam bentuk suspensi atau sediaan cairan. Pemberian zinc pada anak-anak penderita diare dilakukan dengan dosis sekitar 10 mg hingga 20 mg per hari. Selanjutnya saran. Adapun saran dalam kajian pustaka ini yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan zinc dalam perawatan penyakit diare khususnya pada pasien pediatri. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun student project ini. Baik, demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Om Santi Santi Om.